Eh, Pertemuan ini adalah bagian dari rangkaian pertemuan saya dengan para gubernur dan bupati wali kota dalam rangka mendorong memfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Dan bila Pak Anies, Pak Ridwan, dan juga Wagub Banten di awal pandemi, kalau masih ingat, pada bulan April tahun lalu, kita juga sempat melakukan pertemuan virtual. Pada pertemuan itu juga saya sudah menyampaikan bahwa penanganan COVID di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan COVID di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, itu harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Juga yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerjasama yang baik antara Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten dalam kaitan ini adalah penanganan pandemi secara terpadu dari hulu dan dari hulu ke hilir. Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek juga harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas yang setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya, testing, tracing, dan treatment. Sebagai contoh, misalnya bila standar jumlah tes di salah satu wilayah tidak sebaik di wilayah yang berdekatan, itu maka akan sangat sulit untuk menurunkan tingkat penularannya. Saya ingin memastikan bahwa bantuan sosial, bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat juga diterima dengan baik tepat sasaran. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Gubernur DKI Jakarta, mungkin juga Gubernur Jawa Barat, bahkan Gubernur Banten. Ya, jadi terima kasih Pak Wapres. Jadi terkait dengan pengendalian mobilitas ketika PPKM diterapkan, lalu hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh beroperasi. Kemudian DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi. Terdaftar. Yang mendaftarkan siapa? Tempat bekerjanya. Lalu keluarlah kebijakan, mereka mengisi form dari perusahaan, namanya STRP, Surat Tanda Registrasi Pekerja. Nah, orang boleh keluar masuk Jakarta kalau membawa surat itu. Kalau surat itu bukti bahwa dia memang sektor esensial atau sektor kritikal. Jadi itu untuk pengendalian pergerakan yang kita lakukan sejak awal Juli. Itu langkah pertama, Pak Wapres. Kemudian langkah kedua adalah melakukan vaksinasi, Pak Wapres. Nah, vaksinasi di Jakarta itu kami tidak tanya KTP-nya, Pak Wapres. Jadi, walaupun warga non-DKI, tapi mereka bisa bervaksin di sini. Coba barangkali dari Gubernur Jawa Barat, saya minta penjelasannya. Terima kasih Bapak Wakil Presiden bersama para menteri, sahabat-sahabat Gubernur, Wali Kota, Bupati di aglomerasi Jabodetabek. Izin menyampaikan perkembangan Pak, secara umum ada berita-berita baik tentunya dan juga ada hal-hal yang terus kita akan coba tingkatkan. Memang kalau kita lihat Pak Wakil Presiden, setiap hari kami mengumumkan kasus, mayoritas kasus itu berkumpulnya di Bodebek Pak. Jadi memang epicentrum Jawa Barat pun terbagi 3, urutan pertamanya
berkumpul di Bodebek, yang kedua di Bandung Raya, baru tersebar sisanya. Mohon izin Pak Wakil Presiden, memang pembagian wilayah administrasi politik ini dan pertahanan keamanan menjadi dinamika, Pak. Jadi contohnya di Bodebek ini, Pak, Bogor-Bogornya itu Kapoldanya Jawa Barat, Polda Jabar, Pangdamnya 3 Siliwangi, Pak. Tapi Depok, Bekasi itu wilayah Polda Metro dan Kodam Jaya, kira-kira begitu. Ya. Sehingga dalam penanganan COVID ini, khususnya yang koordinasi TNI Polri, memang tidak sesederhana membagi wilayah penanganan COVID itu berdasarkan wilayah politik administrasi yang kita ketahui, DKI, Jabar, Banten. Ya. Nah, hal itu juga yang menjadi tantangan Jawa Barat secara umum, Pak Wakil Presiden. Nah, sekarang DKI sudah turun, tadi ada laporan, tapi menurut laporan dari tadi Menkes, yang Tangerang Raya ini belum. Nah, saya ingin tahu bagaimana untuk juga supaya menserasikan dengan DKI Jakarta langkah-langkah yang sudah atau akan dilakukan. Saya minta Gubernur. Baik, ya. Pak. Untuk di Banten ini, Pak Wapres, selain Tangerang Raya, penerapan PPKM level 4 ini diterapkan di Tangerang Raya dan juga plus Kota Serang dan Kota Cilegon. Dan juga yang masuk pada kategori PPKM level 3 di luar Tangerang Raya itu ada di Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang. Nah, jadi ini yang sampai nanti 2 Agustus ini nanti kita adakan evaluasi mendalam terkait dengan pelaksanaan penerapan PPKM tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan angka positivity rate Provinsi Banten, Pak. Itu sebesar 7,92%. Ya, merujuk data di mana kisaran 5-15% itu kami perlu meningkatkan tadi upaya testing dan tracking, di mana terkait dengan suspek ataupun dengan kontak erat. Minimal tadi 5/1000 per hari. Nah, kendalanya memang ada, Pak Wapres, nanti mohon izin Pak Wamenkes, yaitu terkait juga dengan ketersediaan lab gratis ini dalam kaitan ketersediaan reagen PCR dan BHP. Nah, sehingga kegiatan tracing selama ini kami menggunakan rapid antigen. Kita harus terus waspada karena memperkuat upaya juga penanganan di hulu 3M, 3T dan terus-menerus ditingkatkan, ya, sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru yang harus kita waspadai dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini dengan jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. So, ini menjadi satu daerah yang aglomerasi. Mungkin perlu dicari modelnya seperti apa.